Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasnil Faiz Syarafi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek ujian akhir semester geologi. Teori pembentukan bumi dan tektonik lempeng. 1. Misteri terjadinya bumi. 2. Pemikiran tentang asal mula jadi tata surya, umur batuan bumi, serta pengaruhnya terhadap teori kejadian matahari, susunan interior bumi, material dan susunan kulit bumi, tektonik lempeng, orgenesa, vulkanisme. Di sini untuk materi ini akan menjelaskan 8 hal bab tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Misteri terjadinya bumi, hipotesis nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, Pierre Marquez de Laplace dan Helmholtz adalah pandangan bahwa suatu bintang dapat melebihi tarikan gaya gravitasinya sendiri yang sebelumnya menyeimbangkannya dan menyebabkan sebagian materi dari matahari terlempar. Materi-materi yang terlempar ini kemudian dalam perjalanannya juga berputar mengikuti bintang induknya, akan merekrut dan membentuk sejumlah planet. Hipotesa planetesimal, teori yang dicetuskan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton yang mengemukakan adanya suatu bintang yang besar yang menyusup dan mendekati matahari. Akibat dari gejala ini, maka sebagian dari bahan yang membentuk matahari akan terkoyak dan direnggut dari peredarannya. Mereka berpendapat bahwa bumi kita ini terbentuk dari bahan-bahan yang direnggut tersebut yang kemudian memisahkan diri dari matahari. Hipotesa pasang surut bintang. Hipotesa pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Planet dianggap terbentuk karena pendekatannya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka yang kemudian terkondensasi menjadi planet. Hipotesa kondensasi. Hipotesa kondensasi mulanya dikemukakan oleh astronom Belanda yang bernama J.P. Kuiper pada tahun 1905 sampai 1937. Pada tahun 1950, hipotesa kondensasi menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Hipotesa bintang kembar dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1915 sampai 2001. Pada tahun 1956 yang mengemukakan bahwa dahulunya tata surya berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satu meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Sistem tata surya. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari keadaan tata surya dan mungkin merupakan ilmu yang tertua di bumi. Kaitannya terhadap bumi hanya terbatas keadaan aspek bahwa bumi merupakan bagian dari tata surya. Hasil pengamatan manusia mengenai tata surya ini yang terpenting adalah bahwa gerak-gerik dari yang di dalam tata surya itu mempunyai suatu keteraturan, sehingga dari hal tersebut dapat digunakan untuk merekam waktu yang telah berlalu. Definisi dan pengertian bintang dan planet-planet. 1. Bintang. Bintang adalah bintik-bintik cahaya yang
di angkasa kebanyakan daripadanya selalu berada pada kedudukannya yang sama satu terhadap lain, namun beberapa di antaranya ada yang berpindah-pindah setiap malamnya. 2. Planet. Planet berasal dari istilah bahasa Yunani planetes yang berarti berkelana. Bumi kita tergolong ke dalam salah satu dari 9 planet yang menggintir. Definisi dan pengertian bintang dan planet-planet. 1. Merkuri, 2. Venus, 3. Bumi, dan 4. Mars. Keempat hampir mempunyai ukuran yang sama dan sifatnya sangat padat. Sepertinya terdiri dari batuan. Unsur-unsur pembentukannya terdiri terutama dari besi, nikel, dan silikat. Persenyawaan antara silikat dan oksigen karena letaknya yang dekat dengan matahari, mereka juga disebut inner planets. Mereka ini disebut sebagai terrestrial planets karena kesamaannya dengan bumi. 5. Berikutnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. 4 dari planet ini adalah planet yang berukuran raksasa dan menunjukkan berat jenis yang kecil. Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan unsur-unsur alam semesta. Asteroid, sisa-sisa dari planet yang telah meledak dan hancur, atau mungkin juga bahan-bahan yang tidak pernah berkembang menjadi planet yang lengkap. Galaksi dan Milky Way galaksi, kelompok bintang-bintang yang kebanyakan mempunyai bentuk seperti piring dan dinamakan galaksi Milky Way. Galaksi adalah bintang-bintang yang berkelompok. Nebulae, benda-benda bercahaya lemah yang menyebar di langit bercahaya agak suram, di mana teleskop juga tidak dapat melihatnya dengan teliti atau tajam. Benda-benda seperti ini dinamakan nebulae. Pemikiran tentang asal mula dalam perkembangan yang mutakhir. Para peneliti di bidang astronomi mulai membatasi diri dengan hanya memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan asal mula dari planet-planet saja. Kurang lebih pada sekitar pertengahan abad ini, masalah yang berkaitan dengan momentum telah dicoba didekati melalui penggunaan sifat-sifat arus listrik dan mendam kemagnetan. Fred Hoyle pada 1960 mengemukakan bahwa magnetohidrodinamik telah mempengaruhi sifat daripada bahan asal di dalam awan debu yang berupa gas yang terionkan yang berputar dengan cepat. Melalui gas-gas ini akan didapat garis-garis gaya magnetom hidronik yang diumpamakan serupa dengan benang-benang elastis yang mengikat gas-gas tersebut. Umur batuan di bumi serta pengaruhnya terhadap teori kejadian matahari. Pada pertengahan abad ke-20 mulai diterapkannya metode radioaktif untuk mengetahui umur nisbi dari berbagai batuan di bumi. Pada tahun 1905, Ernest Rutherford untuk pertama kalinya menyarankan agar sifat radioaktif dari batuan digunakan untuk menentukan umur nisbi dari bumi. Oke, lanjut. Susunan interior bumi. 1. Susunan interior bumi dapat diketahui berdasarkan dari sifat-sifat fisika bumi, geofisika. 2. Bumi mempunyai sifat-sifat fisik seperti misalnya gaya tarik, gravitasi, kemagnetan, kelistrikan, merambatkan gelombang, seismik, dan sifat fisika lainnya. Melalui sifat fisika bumi inilah para ahli geofisika mempelajari susunan bumi, yaitu misalnya dengan mencoba pengukuran gravitasi bumi, gaya tarik bumi, sifat kemagnetan bumi, sifat
penghantar arus listrik, dan sifat penghantar gelombang seismik. 3. Metode seismik adalah salah satu metode dalam ilmu geofisika yang mengukur sifat rambat gelombang seismik yang menjalar di dalam bumi. Pada dasarnya gelombang seismik dapat diurai menjadi gelombang primer P atau gelombang longitudinal dan gelombang sekunder S atau gelombang transversal. Sifat rambat kedua jenis gelombang ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari material yang dilaluinya. Gelombang P dapat menjalar pada material berfasa padat maupun cair, sedangkan gelombang S tidak dapat menjalar pada materi yang berfasa cair. Perbedaan sifat rambat kedua jenis gelombang inilah yang dipakai untuk mengetahui jenis material dari interior bumi. Contoh sebagai gambar berikut. Material dan susunan kulit bumi. Inti dari ini adalah memperkenalkan struktur padat bumi tempat kita hidup dan selimut-selimutnya. 1. Litosfer. Selaput batuan ini adalah lapisan terluar bumi yang bersifat tegar kaku, terdiri dari kerak bumi dan bagian teratas dari mantel bumi. 2. Peran litosfer. Lempeng ini mengapung dan bergerak perlahan di atas lapisan di bawahnya, yaitu astenosfer, yang bersifat lentur dan mudah mengalir. Selaput bumi lainnya. Atmosfer, selimut udara yang penting untuk mengontrol suhu, melindungi dari radiasi, dan menopang siklus air. Hidrosfer, semua air di bumi, samudra, danau, es. Sekitar 97,2% air berada di lautan. Berikut litosfer. Struktur litosfer. Bukti pergerakan benua continental drift. Bagian ini membahas awal mula pemikiran bahwa benua itu bergerak. Hipotesa pengapungan benua continental drift dikemukakan oleh Alfred Wegener 1915. Intinya Wegener mengusulkan bahwa sekitar 180 juta tahun yang lalu semua benua di bumi menyatu dalam satu super kontinen raksasa yang disebut Pangea. Mekanisme pergerakan lempeng seafloor spreading. Bagian ini menjelaskan bagaimana dan mengapa pergerakan lempeng dapat terjadi. Hipotesa pemekaran lantai samudra seafloor spreading dikemukakan oleh Harvey Hammond Hess pada tahun 1960. Teori ini menjelaskan bahwa kerak samudra yang baru terus-menerus terbentuk di sepanjang pematang tengah samudra Mid-Ocean Ridge. Mekanisme pergerakan ini didorong oleh arus konveksi yang terjadi di lempeng astenosfer. Magma panas naik ke permukaan di pematang tengah samudra, kemudian bergerak ke samping, menarik dan mendorong kerak samudra yang akhir menyusup ke bawah di zona subduksi. 3 jenis batas lempeng. 1. Batas konvergen bertumbukan. 2. Batas divergen menjauh. 3. Batas transform bergeser atau berpapasan. Nah, ini tatanan tektonik zona subduksi. Zona subduksi daerah di mana lempeng samudra menyusup di bawah lempeng benua atau lempeng samudra lainnya. Komponen utama urutan fitur geologi dari sisi laut ke daratan. 1. Palung laut tes. 2. Prisma akrasi atau Accretionary wedge. 3. Cekungan busur muka. 4. Jalur busur gunung api. 5. Cekungan busur belakang.
Hipotesa pemekaran lantai samudra adalah suatu hipotesa yang menganggap bahwa bagian kulit bumi yang ada di dasar Samudra Atlantik, tepatnya di pematang tengah samudra, mengalami pemekaran yang diakibatkan oleh gaya tarik tensioner force yang digerakkan oleh arus konveksi yang berada di bagian mantel bumi astenosfer. Teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah suatu teori yang menjelaskan mengenai sifat-sifat bumi yang mobil atau dinamis yang disebabkan oleh gaya endogen yang berasal dari dalam bumi. Dalam teori tektonik lempeng dinyatakan bahwa pada dasarnya kerak bumi literate terbagi menjadi 13 lempeng besar dari kecil. Teori tektonik lempeng: 1. Lempeng Pasifik, 2. Lempeng Eurasia, lempeng India Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Antartika, serta beberapa lempeng kecil seperti 1. Lempeng Nazca, 2. Lempeng Arab, 3. Lempeng Karibia, 4. Lempeng Philippines, 5. Lempeng Scotia, 6. Lempeng Cocos. Teori tektonik lempeng. Batasan dari ke-13 lempeng tersebut di atas dapat dibedakan berdasarkan interaksi antara lempengnya sebagai berikut. Batas konvergen adalah batas antar lempeng yang saling bertumbukan. Batas lempeng konveksi dapat berupa batas subduksi, subduction, atau abduksi. Batas subduksi adalah batas lempeng yang berupa tumbukan lempeng di mana lempeng lainnya. Batas subduksi adalah lempeng yang berupa tumbukan lempeng di mana istilah Oke, lanjut. Teori tektonik lempeng. Batas divergen. Batas divergen adalah batas antar lempeng yang saling menjauh. Oke, lanjut. Batas divergen dari batas antar lempeng yang saling menjauh satu dan lainnya. Pemisah ini disebabkan oleh karena adanya gaya tarik tensional force yang mengakibatkan naiknya magma ke permukaan dan membentuk material baru berupa lava yang kemudian berdampak pada lempeng yang saling menjauh. Oke, ini teori lempeng. Batas transform. Batas transform adalah batas dari sebuah benua. Lanjut, tatanan tektonik setting. Tatanan tektonik yang ada di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh posisi tektonik yang bekerja di wilayah tersebut. Interaksi antar lempeng yang tersedia pada batas lempeng konvergen, divergen, dan transform akan menghasilkan tatanan tektonik. Contohnya gambar dua-dua ini. Tatanan tektonik setting. Cekungan busur belakang berkembang di bagian belakang busur di Gunung Merapi. Tatanan tektonik setting. Contoh klasik dari batas lempeng konvergen di mana terjadi tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Ini contoh gambar untuk tatanan tektonik, contoh klasik. Ya. Terus batas lempeng konvergen yang berupa batas sutur dapat kita lihat antar pertemuan lempeng benua India dan lempeng benua Eurasia.
Ini. 7. Orogenesa. Sifat bumi yang dinamika digerakkan oleh energi yang berasal dari dalam bumi, yaitu melalui gempa bumi, vulkanisme, orogenesa, dan epirogenesa. Menurut Gilbert pada tahun 1890, orogenesa adalah pergeseran yang berlangsung dalam kerak bumi yang menghasilkan rangkaian penggunaan, seperti contoh pada gambar 29 dan 30. Ini adalah pegunungan Himalaya. Ini untuk contoh terdiri dari lapisan sedimen tebal yang arah. Ini gambar 32, 33. Vulkanisme adalah proses naiknya magma dari dalam bumi menuju permukaan. Nah, ini vulkanik. Pada gambar lava yang berpijar dan lava yang keluar. Oke, lanjut. Sebab akibat terjadinya vulkanisme adalah diawali dengan proses pembentukan magma dalam litosfer akibat peleburan dari batuan yang sudah ada. Kemudian magma naik ke permukaan melalui rekahan, patahan, dan bukaan lainnya dalam litosfer menuju dalam dan mencapai permukaan bumi. Wilayah sepanjang batas di dua lempeng litosfer saling berinteraksi. Erupsi gunung api. Berdasarkan jenis bahan yang dikeluarkan, erupsi efusif didominasi oleh lava cair yang mengalir keluar dengan relatif tenang. Umumnya terjadi pada magma yang lebih encer. Erupsi piroklasik mengeluarkan abu berdasarkan lokasi keluarnya magma. Erupsi sentral magma naik melalui pipa pusat dan keluar di kepundaan utama. Oke, lanjut. Dan sebagai berikut ada jenis-jenis erupsi lain berdasarkan posisi keluarnya. Erupsi eksternik, erupsi terminal, erupsi subterminal. Gerak dari bahan-bahan proklastika. Saat erupsi gunung api, material piroklastik dapat bergerak jauh dari pusat erupsi, terbawa oleh gas panas dan air meteor ini. Salah satu bentuk paling berbahaya dalam awan panas. 1. Campuran gas vulkanik super panas, abu, dan fragmen batuan. Bergerak cepat menuruni lereng gunung dengan suhu tinggi dan daya hancur besar. Contoh terkenal letusan gunung Pele pada tahun 1902 yang menghancurkan kota Estepir dan menewaskan kurang lebih 30.000 orang. Gerak dari bahan-bahan proklastika. Tipe awan panas berdasarkan mekanisme. 1. Tipe Pele, semburan awal keluar secara horizontal dari kepunduan menimbulkan tekanan kuat yang mendorong awan panas ke arah depan. 2. Tipe Sauveur, letusan lebih lemah dengan suhu lebih rendah, material disemburkan vertikal ke atas lalu jatuh kembali dan mengalir menuruni lereng. 3. Tipe Merapi, terbentuknya akibat runtuhan gugur material pijar yang meluncur cepat di lereng, mengikis lembah dan meninggalkan goresan-goresan kubuan lava yang tidak stabil menghasilkan pada dinding-dindingnya. Tipe-tipe erupsi gunung Merapi ada 5. 1. Erupsi efusif. 2. Erupsi sentral. 3. Erupsi rekahan. 4. Erupsi bawah laut. 5. Erupsi piroklastik. Berikut presentasi dari saya tentang geologi. Mohon maaf jika ada kesalahan.
atau kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.